Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, tak perlu dikatakan lagi, karena Xiaoyan memiliki resep berkualitas tinggi yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua sepanjang hidupnya. Jadi itu tidak buruk. Adapun kuali obatnya adalah kuali Yanmo, alat ajaib untuk memurnikan obat. Dan hampir tidak ada yang lebih baik dari itu. Keterampilan pengendalian api, Xiaoyan masih percaya diri, dan itu adalah perpaduan dari api suci kekacauan dan api langit, ledakan bumi, dan kekuatan jiwa alam kaisar. Meskipun itu tampak sedikit lebih rendah sekarang, tapi itu tidak buruk. Belum lagi Xiaoyan sedang berlatih seni roh darah, sehingga peningkatan hanya masalah waktu. Adapun masalah pil guntur, ini adalah kekhawatiran Xiaoyan yang paling kecil. Karena itu berperan untuk peningkatan kekuatan Long Yi, yang sepenuhnya bergantung padanya. Jadi, di antara 6 elemen utama yang kurang hanyalah uang. Xiaoyan tidak punya uang dan hanya memiliki 1000 koin bertanda naga. Jadi untuk memurnikan pil perbaikan sumsum hanyalah sebuah mimpi. Karena untuk membeli pin Lanzi saja akan menelan biaya beberapa ratus. Belum lagi dia harus meningkatkan dari pil Kaisar kelas 1 ke pil Kaisar kelas 5. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menghela nafas sebentar. Ketika Lei Shalong melihat Xiaoyan menghela nafas, ekspresi damainya sedikit berubah, dan dia bertanya, "Mengapa Tuan Muda Xiao menghela nafas?" Poin pertama ini telah membuat saya bingung, dan ini telah mengganggu senior untuk banyak waktu. Xiaoyan berterima kasih padanya. Tuan Muda, karena Anda tidak akan pergi ke klan Zhou, apakah Anda punya rencana khusus? Lei Shalong menunjukkan perhatiannya yang baik. Ayo pergi ke area pasar perdagangan obat dulu, jawab Xiaoyan perlahan. Sekarang Xiaoyan sedikit bersemangat untuk meningkatkan keterampilan pemurnian obatnya dan menyempurnakan pil perbaikan sumsum adalah tujuan yang ingin dia capai. Pasar perdagangan obat mujarab masih agak jauh dari pintu keluar lubang cacing di distrik Dandian. Saya kebetulan pergi ke sana untuk membeli beberapa obat mujarab. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menemani Anda. Segera Lei Shalong menyarankan bahwa dia akan bepergian bersamanya. Xiaoyan tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia tahu ini adalah alasan. Dia menduga Lei Shalong yang merupakan asisten manajer rumah lelang pasti tidak menyerah pada inti sihir bintang 6-nya. Tapi yang paling penting adalah Xiaoyan juga tertarik pada Lei Shalong. Setelah keduanya membayar dan berdiri, mereka bergegas menuju susunan lubang cacing. Di sepanjang jalan banyak pejalan kaki yang mengangguk dan menyapa Lei Shalong. Sepertinya Lei Shalong mengenal banyak orang. Tiba-tiba, Lei Shalong berhenti dan berkata kepada Xiaoyan dengan ekspresi sedikit serius. Tuan Muda, saya lupa memberitahu Anda sesuatu. Ini sangat penting. Demi keselamatan Anda, saya harap Tuan Muda tidak memberitahu orang lain tentang identitas Anda yang sebenarnya. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia segera menyadari bahwa dia terlalu terkenal sekarang. Pengingat Lei Shalong sangat baik. Xiaoyan mengangguk dan memandang Lei Shalong dengan rasa terima kasih, dan dia merasa sedikit lebih menyukai Lei Shalong di dalam hatinya. Kemudian mereka sampai di susunan lubang cacing dan masuk. Setelah beberapa lama, Xiaoyan dan Lei Shalong berjalan keluar dari pintu keluar lubang cacing di area istana obat. Meskipun tidak ada kejutan saat meninggalkan pintu keluar lubang cacing di area manusia, tapi saat Xiaoyan mendengar gemuruh guntur di telinganya, dia melihat sebuah kompleks halaman besar di daerah daratan rendah. Dan Xiaoyan tidak dapat melihat ujungnya. Sekarang, dengan 8 anak tangga yang menghubungkan kota, setiap halaman memiliki aula utama, dengan penangkal guntur panjang berdiri di atas atap. Sambil berdiri di pintu keluar lubang cacing, dia melihat ke bawah ke seluruh kelompok halaman. Kemudian ada halaman yang tak terhitung jumlahnya membentuk pola misterius dengan makna mendalam. Dan ini
adalah istana obat tempat suci di hati setiap alkemis. Bagaimana, Tuan Muda? Luan istana alkimia seharusnya mengejutkan Anda. Le Salong berdiri di samping Xiaoyan, melihat ekspresi Xiaoyan dan bertanya. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mengherankan, saya hanya bisa menghela nafas, karena itu terlalu besar." Semua orang yang melihat istana alkimia untuk pertama kalinya sama dengan Anda, dan Anda belum pernah terdaftar untuk penilaian. Karena Anda di sini, apakah Anda ingin mengikuti ujian dan mendaftar? Le Salong bertanya. Saya hanya alkemis tingkat kaisar pertama. Xiaoyan khawatir jika levelnya terlalu rendah, dia tidak akan diterima untuk pendaftaran. Tidak masalah, sebaiknya Anda mengikuti tes. Segera mereka berdua berjalan menuju tangga dan turun. Dilihat dari anak tangga lurus berbentuk cekung dan busur menghubungkan bangunan rumah mirip istana di kejauhan. Sesampainya di pintu masuk aula, ada 5 karakter besar di seberang balok pintu. Ruang penilaian dan pendaftaran. Kemudian Xiaoyan dan Le Salong masuk, dan dia melihat 2 meja ditempatkan di tengah aula. Di kursi di belakang meja, seorang laki tua sedang duduk bersila dan bermeditasi dengan mata tertutup. Seorang lelaki paruh baya lainnya sedang tidur siang di ruang latihan untuk penilaian. Xiaoyan berbatuk ringan, dan lelaki tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Xiaoyan dan Le Salong. Penilaian. Pria paruh-baya itu juga berhenti tidur siang, segera membuka laci meja dan mengeluarkan kertas. Xiaoyan mengangguk. 1 atau 2 orang? Orang tua itu memejamkan mata lagi dan bertanya perlahan. Saya sendirian, jawab Xiaoyan. Yang 1 lagi keluar. Orang tua itu masih memejamkan mata dan berkata dengan nada dingin. Le Salong menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar aula, menunggu Xiaoyan di luar pintu aula. Berapa nilai yang akan diuji? Orang tua itu masih memejamkan mata dan bertanya pada Xiaoyan. Tingkat kaisar, jawab Xiaoyan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba terbuka, secercah kegembiraan muncul, dan dia menoleh dan menatap pria parubaya itu, dan segera kembali ke sikapnya sebelumnya, dan berkata dengan marah. Kelas 1 adalah kelas 1, dan semuanya yang ada di sini adalah produk kaisar. Orang tua itu merasa bahwa Xiaoyan telah menjawab dengan 2 kata lagi. Xiaoyan sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak senang, tapi dia menahannya. Ramuan macam apa yang akan diuji? Orang tua itu berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan tertanya. Pil abadi. Xiaoyan hanya menyempurnakan pil abadi, jadi tentu saja dia memilih pil abadi. Pergi dan daftar dulu. Orang tua itu memerintahkan Xiaoyan sambil mengambil berbagai bahan obat dari cincin di jarinya. Pria parubaya itu berbicara. Datang dan daftar. Siapa nama Anda? Xiaoyan menghampiri pria parubaya itu dan berkata, Yan Xiao. Xiaoyan tiba-tiba teringat instruksi Le Salong, jadi dia menggunakan nama samaran. Pria parubaya itu menulis kata Yan Xiao di kasir, menatap Xiaoyan dan berkata, bayar uangnya. Bayar uangnya? Xiaoyan tercengang. Omong kosong, apakah kami memberi Anda bahan obat secara gratis untuk Anda uji? Terdengar suara laki tua itu di sini melototi Xiaoyan dan mengatakan sesuatu yang galak. Berapa banyak yang harus saya bayar? Xiaoyan tidak marah. Dia melihat sepasang bahan obat untuk pil abadi sudah disiapkan di meja orang tua itu, dan berpikir bahwa mungkin obat-obatan tersebut perlu disiapkan secara seragam untuk penilaian. Jadi dia harus membayar bahannya. 500. Nada suara laki tua itu masih tidak ramah. Xiaoyan mengeluarkan 500 koin emas dari cincin itu dan menyerahkannya. Koin emas? Apakah Anda ingin membeli segelas air? Koin bertanda naga. 500 koin bertanda naga? Xiaoyan tercengang.
Sepasang bahan obat untuk pil abadi paling berharga 500 koin emas. Tapi di sini harganya 500 koin bertanda naga. Ini, Xuan ingin bertanya, apa-apaan ini? 500 koin bertanda naga, bayar saya. Sebelum Xuan bisa berkata apa-apa, lelaki tua itu mengambil uang itu, sehingga Xuan menjadi marah, memelototi lelaki tua itu dan melampiaskan amarahnya. Apakah Anda mencoba mencuri uang? Hei, Anda cukup berani. Apakah Anda ingin mengikuti ujian? Jadi bayar dengan uang. Suara lelaki tua itu menjadi lebih keras. Tes, tentu saja saya harus mengikuti tes. Saya akan membawa obat sendiri untuk tes. Gumam Xuan dengan dingin. Lelaki tua dan lelaki parubaya itu tertawa. Sudah saya bilang, bayar untuk mengikuti ujian, atau jangan pernah datang untuk mengikuti ujian. Kalau mau, bawa obat sendiri. Mimpi aja. Orang tua tertawa keras. Kemarahan Xuan benar-benar meningkat. Dia melambaikan tangannya dan sepasang bahan obat untuk pil abadi muncul di telapak tangannya. Saya harus mengikuti tes hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat menuju ruang alkimia di dalam. Pria tua dan pria parubaya itu melompat hampir bersamaan, mencoba menghentikan Xuan. Tetapi Xuan bergerak sangat cepat, dan pria parubaya itu menjadi tidak stabil dan menabrak Xuan. Segera, semangat juang Xuan langsung dilepaskan, dan api merah dan kuning ditembakkan untuk melindungi tubuhnya. Pria parubaya itu segera terlontar dan jatuh dengan keras ke tanah, karena pria parubaya ini hanya memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 3, sehingga dia tidak bisa mengalahkan Xuan yang dilindungi oleh api surgawi. Orang tua itu mengelak dan bergegas ke depan Xuan. Matanya yang serakah tertuju pada api surgawi yang melindungi tubuh Xuan. Dia menelan ludah dan tertawa sinis. Nah, beraninya Anda menyakiti seseorang di istana obat, tapi tidak heran Anda begitu kejam. Sebelum dia selesai berbicara, aura kuat dilepaskan, bergegas menuju Xuan, sehingga Xuan tiba-tiba merasa tercekik. Mereka yang berani melakukan kejahatan di istana alkimia akan dibunuh tanpa ampun. Orang tua itu berteriak dengan dingin, dan energi kuat di tangannya mulai mengembun. Pedang energi telah terkondensasi di tangannya. Sepertinya dia akan melakukan gerakan membunuh. Dan Xuan kini terbungkus dalam aura kuat lelaki tua itu. Tidak bisa bergerak. Merasakan niat membunuh yang kejam dari lelaki tua itu, Xuan tiba-tiba merasakan krisis jatinya. Pergilah ke neraka! Teriak lelaki tua itu, dan pedang energi di tangannya berputar dengan cepat, dan ujung pedang itu berkedip ke arah tenggorokan Xuan dengan kilatan cahaya. Namun pada saat ini, bayangan abu-abu bergegas melewatinya, memegang pinggang Xuan dengan belokan tajam. Kemudian bayangan abu-abu itu melesat ke arah pintu istana hanya dalam sekejap mata. Kemudian bayangan itu menghilang di tangga. Xuan hanya merasa dibawa pergi dari ruang penilaian. Angin bertiup di telinganya dan pemandangan di kedua sisi melintas. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Xuan diam-diam berseru. Dibandingkan dengan kecepatan 3.000 guntur dan langkah cepat miliknya, tidak ada apa-apanya. Setelah berjalan lama seperti ini, akhirnya berhenti. Saat ini Xuan sudah tahu dari nafasnya bahwa Li Shalonglah yang menyelamatkannya. Dia berdiri tegak di tanah dan buru-buru memberi hormat kepada Li Shalong untuk berterima kasih padanya. Terima kasih senior, karena telah menyelamatkan saya. Kata-kata Xuan dengan serius. Apakah Tuan Muda ingin mati? Setelah mengatakan itu, Li Shalong berbalik dan pergi. Xuan tahu bahwa jika Li Shalong tidak datang untuk menyelamatkan sekarang, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Jadi dia terdiam sejenak dan mengikutinya. Untung ada saya. Apakah Anda pikir tempat itu, di mana Anda bisa menjadi liar? Mereka sangat penindas. Mereka jelas-jelas merampok orang, kata Xuan dengan marah. Apa salahnya menindas Anda? Apakah Anda tahu betapa berbahayanya hal itu? Orang tua itu memiliki kekuatan bintang 4 yang tidak bisa Anda lawan. Beraninya Anda melepaskan api surgawi di sana. Apakah Anda tidak tahu apa arti api surgawi bagi seorang alkemis? Jika saya seorang alkemis, saya juga akan memiliki ide untuk membunuh Anda
untuk merebut harta karun itu, dan itu tidak akan ada hukuman. Lei Salong terus berjalan sambil memarahi Xiaoyan. Ayo pergi, saya tidak ingin memperbesar masalah ini, karena orang tua itu pasti akan memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab di Istana Alkimia tentang situasi ini. Apakah menurut Anda orang yang bertanggung jawab tidak tahu? Lagi pula situasi ini bukan rahasia lagi di daratan. Ekspresi Lei Salong sedikit membaik. Kalau begitu, mereka tidak peduli dengan alkemis dan uang sangat penting bagi mereka. Xuan jelas marah karena dia akan diperas 500 koin bertanda naga setelah mengikuti tes. Yang datang ke sini untuk mengikuti penilaian umumnya kekuatannya kecil, apalagi Anda baru kelas 1, jadi mereka berani memberi pukulan berat. Jika Anda di tingkat 4 atau 5, mereka tidak akan memiliki keberanian. Lei Salong perlahan kembali ke ekspresi tenangnya. Apakah Anda sudah mengetahui hal ini sejak lama? Xiaoyan tiba-tiba menatap Lei Salong dan bertanya. Saya hanya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Lei Salong sedikit ragu dan ekspresinya segera menjadi sedikit malu. Saya tidak pernah mengira Anda akan begitu impulsif. Xiaoyan segera mengerti bahwa Lei Salong sengaja membiarkan dirinya terlibat masalah. Tapi Xiaoyan tidak bisa menebak apa tujuannya. Hanya saja dia juga tahu karena Lei Salong menyelamatkannya. Berarti dia tidak memiliki niat buruk. Senior, Anda sangat cepat sekarang. Bahkan rata-rata Kaisar Du bintang 5 tidak secepat Anda. Xiaoyan tidak tahu bahwa Lei Salong adalah Kaisar Du bintang 5 sama sekali. Dia mengatakan ini karena dia ingin mengetahui kekuatan sebenarnya Lei Salong. Hei, saya terkenal karena kecepatan saya, tapi bagaimana Anda tahu kalau saya Kaisar Du bintang 5? Saya hanya menebaknya. Xuan menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada naif. Anak baik, Anda berani memeras saya. Lei Salong bercanda. Kita hampir sampai, tidak jauh di depan adalah pasar perdagangan obat mujarab. Tiba-tiba sebuah bangunan melingkar menarik perhatian Xiaoyan. Bangunannya sendiri tidak menempati area yang terlalu luas, namun dikelilingi oleh taman yang luas. Dilindungi pagar berukir dengan 8 gerbang yang menghubungkan 8 jalan dan arus manusia yang di taman. Bangunan perdagangan berdiri di tengah tingginya sekitar 20 lantai, dengan tangga yang melingkari dinding luar bangunan, seperti seekor naga panjang yang berputar-putar. Dan inilah pasar obat mujarab yang terkenal di seluruh benua, dan memiliki volume transaksi harian tertinggi. Xiaoyan mengikuti Lei Salong ke pasar perdagangan, memasuki lantai pertama. Terdapat aula perdagangan yang sangat besar. Aula tersebut dibagi menjadi beberapa area. Setiap area memiliki tanda kelas yang menarik perhatian. Aula itu ramai dan ramai, tapi tidak berisik. Penjaga toko dan pelanggan menawar dengan tenang, membuatnya sangat sibuk. Ini lantai 5, tempat orang membeli dan menjual ramuan. Ada banyak pi tingkat rendah dan yang tertinggi hanya kelas 5. Hanya sedikit orang yang membelinya, meskipun volume transaksinya terbesar. Tapi hanya tingkat pertama dan kedua sangat jarang, dan volume transaksi terbesar masih di tingkat 3 dan 4. Lei Salong memperkenalkan kepada Xiaoyan. Bahan obat berada di atas lantai 6. Ada semua jenis bahan obat tingkat rendah dan tinggi, dan ada banyak varietas, serta berbagai inti ajaib dan kuali obat. Apakah ada inti ajaib yang dijual? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, semua yang Anda butuhkan untuk membuat obat dijual di sini. Lei Salong menjawab. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja dan Anda bisa memahami pasar? Xiaoyan mengangguk. Lalu mereka berdua berjalan mengelilingi toko satu persatu. Saat Xiaoyan sedang berjalan, dia dengan sengaja memilih ramuan yang memiliki efek serupa dengan resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis lama. Dia sekarang memiliki 2 resep kelas 2 hingga kelas 4 di tangannya. Dan keempatnya dapat memulihkan semua energi bertarung mereka secara instan. Oleh karena itu, Xiaoyan memberikan perhatian khusus pada ramuan untuk memulihkan energi pertempuran dan pemulihan darurat. Setelah mengunjungi beberapa toko, Xiaoyan kewalahan dengan segala jenis ramuan.
Tuan muda, saya tahu toko yang relatif besar di sini. Toko itu menjual berbagai macam obat mujarab, mulai dari yang bermutu tinggi hingga yang rendah. Bagaimana kalau kita pergi ke toko itu dan berkonsultasi dengannya? Bagaimana menurut Anda? Le Salong meminta saran Xiaoyan. Memang benar, pergi ke satu toko di timur atau toko lain di barat tidak hanya akan membuang waktu, tetapi juga membuat pemahaman sistematis tentang situasi pasar obat mujarab tidak mungkin dilakukan. Xiaoyan mengangguk setuju. Le Salong memimpin Xiaoyan ke tangga spiral di dinding luar gedung dan naik ke lantai 4. Toko-toko di lantai 4 jelas jauh lebih besar daripada toko di lantai pertama. Dan jenis ramuan di setiap toko juga jauh lebih lengkap. Tentu saja, jumlah orang di toko itu lebih banyak daripada di lantai pertama. Le Salong berjalan berkeliling di aula dan membawa Xiaoyan ke toko bernama Toko Dasyang, obat dengan rute yang familiar. Begitu Xiaoyan melihat nama toko itu, dia tahu bahwa itu adalah tempat penjualan ramuan yang disempurnakan oleh aliansi pedagang. Tampaknya, aliansi dagang juga memiliki alkemisnya sendiri. Pemilik toko adalah seorang pria botak pendek. Ketika dia melihat Le Salong, dia berdiri dan menyapanya. Mengapa Le Xialing ada di sini secara langsung? Jika Anda butuh sesuatu, kirim saja rombongan untuk datang dan saya akan mendukungnya. Bos toko berkata dengan sopan. Sama-sama, saya sedang membawa teman jalan-jalan ke sini. Dia berkata sambil menunjuk ke Xiaoyan di belakangnya. Teman ini adalah seorang alkemis dan ingin tahu tentang pasar ramuan. Tuan muda, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Bos Tu. Setelah itu, dia memperkenalkan Bos Tu kepada Xiaoyan. Tu Yodan. Bos Tu memperkenalkan dirinya pada Xiaoyan dengan senyum profesional di wajahnya. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya dan menjawab, Yan Xiao. Xiaoyan telah mendaftarkan nama Yan Xiao di kantor pendaftaran penilaian Istana Obat, dan ini adalah area Istana Obat. Jadi Xiaoyan dengan santai memilih sebuah nama. Ayo, duduk dulu. Bos menyapa dengan hangat dan segera berbalik dan membuatkan sepoci teh untuk Le Salong dan Xiaoyan. Saya ingin tahu situasi pasar seperti apa yang ingin dua tuan muda tanyakan. Saya ingin mengetahui situasi terkini dari semua ramuan atau obat untuk memulihkan energi pertempuran dan penyembuhan darurat. Dari tingkat kedua hingga tingkat kelima dan di bawahnya. Tuan muda, penglihatan Anda sangat bagus. Kedua jenis ramuan ini adalah yang paling populer. Hampir semua orang yang datang ke sini untuk membeli ramuan jenis ini. Namun karena nilainya tidak tinggi, karena banyak orang yang memurnikannya. Jadi harganya juga sangat berbeda. Bos memperkenalkannya kepada Xiaoyan dengan sangat akrab. Bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifiknya? Xiaoyan ingin mengetahui harga spesifiknya. Bos berdiri berjalan gerak, mengeluarkan beberapa pil dan kembali ke tempat Xiaoyan dan Le Salong duduk. Saat ini di pasaran hanya ada pil jenis ini yang berada di atas kelas 2 dan di bawah kelas 5. Bos Tu meletakkan ramuan itu di tangan kirinya dan mengambil 2 di antaranya pil pemulihan darah baris kedua dan pil pemulihan darah baris ketiga. Masing-masing adalah kelas 2 dan kelas 3 dan harganya adalah 1 koin pola naga dan 5 koin pola naga. Bos menjawab dengan sangat profesional. Apakah ada perbedaan besar antara mereka? Xiaoyan mendengar bahwa perbedaan harga antara keduanya adalah 5 kali lipat, dan dia ingin mengetahui perbedaan di antara keduanya. Sedangkan untuk ramuan penyembuh, dia bisa menyempurnakan pil penyembuhan biasa. Jadi tentu saja Xiaoyan hanya dapat menggunakan pil penyembuhan biasa sebagai perbandingan. Ketika Bos Tu mendengar ini, dia memandang Xiaoyan dengan bingung. Apakah tuan muda di depannya adalah seorang alkemis? Jadi dia melirik Le Salong. Melihat itu, Le Salong dengan lembut mengambil cangkir teh, menyesapnya dan mengangguk tanpa jejak. Sehingga keraguan Bos segera hilang, dan dia segera menjawab Xiaoyan. Bagaimana pil penyembuh biasa bisa dibandingkan dengan pil pemulih
darah kelas 2 dan 3, jika bukan kelas tertinggi, dapat mengobati luka biasa, tapi itu tidak akan berhasil untuk luka yang sedikit lebih serius, dan kecepatannya pemulihannya sangat lambat. Tetapi efek penyembuhan dari pil pemulihan darah jauh lebih baik, dan kecepatannya juga cepat. Dan kelas 3 secara alami lebih cepat dan lebih baik, jadi sangat berguna dalam keadaan darurat. Apakah lebih baik menjual lini kedua atau lini ketiga? Zuyan mulai menanyakan tentang penjualan. Permintaan untuk pola kedua sedikit lebih besar, tetapi keuntungannya juga lebih kecil. Bos Tu jelas memahami maksud pertanyaan Zuyan. Zuyan mengangguk yang menunjukkan bahwa dia mengerti. Bos Tu mengambil 3 pil lagi dan menjelaskan kepada Zuyan secara rinci. Ketiganya untuk memulihkan semangat juang. Pil ini disebut pil pemulihan Qi, pil kelas 2. Pil ini dapat langsung memulihkan Kaisar Do puncak bintang 2, sekaligus memulihkan 20% semangat juang lainnya dalam 1 menit. Harga pasarnya sekitar 30 koin bertanda naga. Yang ini disebut pil pengumpul Qi pil kelas 3 dan dapat langsung memulihkan Kaisar Do bintang 3 dalam sekali jalan. Dan semangat juang akan dipulihkan sekitar 20% dalam 1 menit, yaitu sekitar 100 koin tanda naga. Yang terakhir disebut pil Singki, kelas 4 yang secara instan dapat memulihkan 30% semangat juang di puncak bintang 4 Kaisar Do. Ini juga memulihkan 20% semangat juang dalam 1 menit, tapi harganya lebih mahal, sekitar 300 koin bertanda naga. Anda mengatakannya satu persatu, jadi apa bedanya? Zuyan mendengarkan dengan cermat setiap satu kata dan memperhatikan perbedaan antara kedua kata itu. Bos Tu tampak sedikit tidak berdaya. Dia bertemu seorang pemula hari ini dan dia perlu mempelajari semuanya. Le Salong jelas memperhatikan raut wajah Bos Tu dan segera berkata, "Teman saya ini baru saja tiba di benua Dodi belum lama ini dan banyak akal sehat yang belum begitu jelas. Tolong Bos Tu untuk menjelaskannya kepadanya." Mendengar Le Salong mengatakan ini, Bos Tu tiba-tiba menjadi antusias lagi. "Tidak masalah, jika Anda memiliki pertanyaan tentang obat mujarab, tanyakan saja. Jika diminum sekaligus dan efek 1 pilnya sama, Anda harus menunggu sebentar untuk pemulihan berlanjutan sebelum meminumnya lagi. Untuk mendapatkan efeknya, energi pertarungan dikembalikan ke puncak secara instan. Dan ini berlaku untuk banyak obat mujarab, karena ada proses pencerna efek obatnya. Bukankah ada obat mujarab untuk mengembalikan semangat juang secara instan, dan itu disebut cabang pengumpulan roh? Jelas, Zuyan mengandalkan cabang pengumpul roh di pemakaman alam iblis, sehingga dia langsung mendapatkan kembali semua semangat juangnya dan keluar dari bahaya. Oh, cabang pengumpul roh itu hanya dapat memulihkan semangat juang Kaisar Do bintang 1. Itu tidak dapat memulihkan semangat juang Kaisar Do bintang 2 atau lebih. Dan semakin tinggi levelnya, semakin kecil rasio pemulihannya, karena itu membutuhkan banyak energi. Bos Tu sangat senang dengan sabar menjelaskan kepada Zuyan, sehingga Zuyan sepenuhnya memahami bahwa di benua ini tidak ada pil yang dapat memulihkan semangat juang penuh secara instan. Jika ada, itu benar-benar sempurna. Namun resep yang diberikan oleh Raja Iblis Tua itu sendiri benar-benar sempurna, dan itu yang terbaik dari yang terbaik. Sambil menekan kegembiraan di hatinya, Zuyan bertanya lagi dengan tenang. Jika ada pil atau ramuan yang bisa langsung memulihkan semangat juang penuh, berapa nilainya? Le Salong sedang minum teh dari mangkuk. Saat mendengarkan Zuyan bertanya, dia menelan seteguk teh dan hampir tersedak. Namun Bos Tu tidak memberikan reaksi khusus apapun dan berkata, "Saya belum pernah mendengar seseorang yang dapat pulih sepenuhnya dalam satu waktu. Saya hanya bertanya dengan santai, tapi jika memang ada beberapa nilainya." Zuyan tersenyum dan bertanya, "Sulit untuk mengatakan ini. Jika ada pil seperti itu ada, pasti berkualitas tinggi dan harganya mungkin sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak mampu membelinya."
Le Xiaoling lebih akrab dengan barang-barang mahal daripada saya. Le Xiaoling, jika memang ada pil seperti itu, menurut Anda berapa harga ramuan itu? Bos Tu tidak bisa menjawab pertanyaan Xiaoyan, jadi dia bertanya pada Le Xiaolong. Le Xiaolong tidak bisa lagi tenang saat ini ketika dia melihat Xiaoyan menanyai Bos Tu. Dia pada dasarnya yakin bahwa Xiaoyan pasti memiliki resep pil yang dapat memulihkan semangat juang secara instan. Sepertinya yang diharapkan Presiden. Xiaoyan ini telah mendapatkan resep Kaisar Iblis yang lama, pikir Le Xiaolong dalam hati. Ternyata pengiriman token iblis darah oleh Xiaoyan sudah banyak menyebar di benua Kaisar Do. Semua kekuatan besar sangat memperhatikan perkembangan masalah ini dan perubahan yang akan terjadi pada klan iblis. Karena klan iblis dengan Kaisar Iblis diharapkan akan membawa perubahan pada struktur kekuatan seluruh benua. Dan aliansi bisnis juga lebih memperhatikan Xiaoyan yang mengirimkan token iblis darah. Karena sebagai satu-satunya orang yang telah masuki runtuhan kuno dan dapat mengirimkan token iblis darah ke klan iblis darah. Tidak ada yang akan percaya jika Xiaoyan belum pernah bertemu dengan Kaisar Iblis lama atau menerima manfaat dari Kaisar Iblis tua. Jadi, tak perlu dikatakan lagi, harta karun itu dan segala sesuatunya tidak bernilai harganya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Tapi Xiaoyan belum tentu menggunakan barang-barang milik klan iblis. Jika dia berencana menjualnya, aliansi perdagangan tidak akan ketinggalan. Karena apa yang paling didambakan oleh aliansi perdagangan adalah resep Kaisar Iblis lama. Menurut legenda dan catatan, Raja Iblis tua itu sendiri adalah salah satu alkemis terkemuka di benua pada saat itu. Dia memiliki hobi mengumpulkan resep langka dan sangat rahasia sepanjang hidupnya. Dan selama dia menyukai resep tersebut, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkannya. Lagi pula, para iblis itu begitu kuat sehingga mereka suka memaksa, memikat, dan menjarah, dan beberapa dari mereka bahkan dimusnahkan. Hal yang paling dikritik adalah, setelah mendapatkan resep, mereka harus membungkam dan membunuh semua orang yang mengetahui resep tersebut. Pada titik ini, Raja Iblis tua berperilaku sangat tidak normal. Tetapi justru karena itulah hampir semua resep yang dikumpulkan oleh Raja Iblis tua memiliki kualitas terbaik. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis tua yang membawa bencana, resep-resep ini menjadi objek pemakaman dan tidak pernah terlihat lagi. Pil selalu menjadi industri yang paling menguntungkan di benua ini. Setiap kekuatan sangat iri dengan manfaat besar ini. Tentu saja, aliansi pedagang juga ingin mendapatkan bagian dari pasar pil yang besar. Tetapi meskipun mereka telah mengembangkannya sendiri, alkemis mereka masih kalah saing dengan istana alkemis. Sebagai tempat suci bagi para alkemis, istana alkimia hampir memonopoli pasukan ramuan di seluruh benua. Monopoli ramuan secara alami mengarah pada transaksi besar-besaran dalam bahan obat, yang membuat aliansi bisnis yang mengandalkan perdagangan sebagai sumber keuntungan mengeluarkan air liur. Karena tidak ada yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, mereka jelas tahu bahwa sebagai fondasi ramuan seperti yang dianalisis Le Xiaolong pada Xiaoyan, hanya membutuhkan 6 elemen sebagai modal. Aliansi bisnis tentu saja punya uang, dan mereka selalu bisa menemukan alkemis. Tapi yang terpenting adalah memiliki produk langka dengan permintaan pasar yang tinggi. Namun, apakah semudah itu mendapatkan resep yang unik dan bagus? Selama bertahun-tahun, aliansi bisnis tidak membuat kemajuan dalam masalah ini. Begitu berita tentang insiden token iblis darah datang, aliansi bisnis segera melihat secercah harapan. Mereka berharap Xiaoyan bisa mendapatkan resep Kaisar Iblis lama di runtuhan kuno dan segera mengirim orang ke negara kekaisaran. Tapi berita yang mereka terima adalah bahwa Xiaoyan telah meninggalkan negara kekaisaran untuk pelatihan. Jadi mereka mengirim berbagai informan untuk menanyakan informasi keberadaan Xiaoyan. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Le Xiaolong mendekati Xiaoyan dengan dalih bisnis rumah lelang. Setelah melihat Xiaoyan, Kaisar Do bintang 3 yang tidak tahu apa-apa mengeluarkan inti sihir bintang 6. Berdasarkan pengalaman dan visi Le Xiaolong, dia telah melihat bahwa Xiaoyan sama sekali bukan anak dari keluarga bangsawan.
Dan apa yang dibawa oleh anak dari keluarga bangsawan adalah koin emas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah Xiaoyan. Tetapi berdasarkan intuisinya, dia merasa orang ini memiliki rahasia. Bahkan jika itu bukan apa-apa, alangkah baiknya membicarakan bisnis inti sihir bintang 6. Sekarang, ketika pada dasarnya dipastikan bahwa Xiaoyan memang telah mendapatkan resep Kaisar Iblis yang lama, bagaimana mungkin Le Salong tidak bersemangat? Setelah menstabilkan pikirannya, Le Salong memaksa dirinya untuk tenang, berpura-pura menyesap teh lagi, dan ekspresinya segera kembali normal. Itu tergantung pada berapa banyak Kaisar Do bintang yang dapat dikembalikan ke kapasitas penuh. Jika itu adalah Kaisar Do bintang 2, saya memperkirakan jumlahnya sekitar 100 koin bertanda naga. Kata Le Salong perlahan. 100 koin bertanda naga? Xiaoyan hafal bahwa pil peremajaan kelas 2 di depannya hanya dijual seharga 30 koin bertanda naga. Bagaimana jika itu bintang 3 atau bintang 4? Ramuan Qingling di tangan Xiaoyan dibagi menjadi 3 jenis, kelas 1, 2, dan 3, yang secara instan dapat memulihkan semua energi pertarungan dari Kaisar Do bintang 2 dan 3 puncak. Bahkan Kaisar Do bintang 4, dan Xiaoyan juga ingin mengetahui harga bintang 3 dan 4. Yang membuat Le Salong terkejut. Apakah ada yang bintang 5? Tanpa menyembunyikan kegembiraannya, Le Salong bertanya dengan lugas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.